cerita bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam ya, ketika dia diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi pemimpin. Nah, kan tadi sudah dibacakan ayatnya, saya langsung saja ke tadabburnya ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji ya Tuhannya dengan beberapa kalimat ya, perintahkan dan tentang perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Ibrahim telah melakukannya atau telah menunaikannya. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mengangkat Ibrahim itu sebagai pemimpin atau sebagai imam ya, imam bagi seluruh manusia ya, menjadikan imam atau menjadi pemimpin bagi seluruh manusia, bukan hanya umatnya saja di saat itu tapi juga seluruh manusia ya. Kemudian ketika itu juga ya Nabi Ibrahim itu berdoa ya di dalam ayatnya itu, karena dia menjadi seorang pemimpin, dia berdoa bagi umatnya, bagi manusia sebenarnya. Dan terkhusus doanya itu ya sebenarnya dibaca ketika dia membangun al-bait, yaitu Baitullah ya. Baitullah, tempat berkumpulnya manusia ya. Maka di tempat berkumpulnya manusia atau di Baitullah dan Ka'bah itu sekarang ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Bagi teman-teman yang sudah pernah umroh atau haji atau umroh lah minimal, itu ada suatu model itu tuh. Di YouTube mungkin bisa kita lihat juga. Ada kayak seperti model semacam mimbar ya. Nah, itu adalah tempat di mana Maqam Ibrahim atau di mana Ibrahim itu dulu berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membangun Ka'bah. Nah, di sini ada doanya itu. Ya, apa doanya? Nah, itu doanya tadi yang telah dibacakan. Ya, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya, doanya sampai sini aja. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ini sunnah kita baca ini. Kita hafalkan, nanti kita baca setiap kita ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ingin dimudahkan rezeki kita, yang mendapatkan keamanan, ketentraman, kenyamanan, dan kemudian dimudahkan rezeki kita. Maka inilah yang harus kita baca. Rabbi ja'al hadza, ini di 126 ini. Ya, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman dan sentosa. Kemudian berikanlah warzuq ahlahu minas samara, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya. Nah, makanya kita lihat kini sekarang teman-teman, Mekah itu kan, dan Mekah dan Madinah lah ya, dan Saudi secara umum itu kan mudah banget rezekinya. Artinya apa? Ya pokoknya masalah rezeki, masalah keamanan dari negara-negara lain, Makkah, Madinah atau Saudi lebih relatif aman. Nah, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Jadi keberkahan selalu mengalir, keberkahan selalu tercurah kedua tanah suci itu, Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena memang ya ini salah satu berkah daripada para nabi, dan juga khusus doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi inilah doa yang kita harus baca ya ketika kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, keamanan,
kenyamanan, ya sentosa lah negeri kita, terutama di zaman corona yang ada saat sekarang ini. Dan kemudian mudah-mudahan dengan kita baca doa ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita, ya, memudahkan usaha kita, memudahkan daripada pekerjaan kita, memudahkan daripada urusan-urusan kita. Yaitu Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Tentunya yang berdoa itu yang mendapatkan keberkahan itu adalah bagi orang-orang beriman, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Baik, itu teman-teman yang berbahagia. Sebenarnya panjang ya cerita tentang Nabi Ibrahim ini. Bahkan sampai nanti bagaimana Nabi Ibrahim itu ya menjelaskan tentang bagaimana agamanya. Ya, millah. Jadi ada istilah millah. Tapi itu pada ayat-ayat berikutnya. Nah, sisa dari ayat ini biar saya selesaikan saja. Mungkin barangkali 5 menit lagi. Insya Allah kita closing ya. Di ayat 127. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini doa yang kedua. Ini penting juga kita amalkan. Tadi Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Yang kedua yaitu doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama anaknya Ismail, kemudian mereka itu berdoa. Berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Inilah doanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami segala amalan-amalan kami, segala perbuatan-perbuatan kami. Dan kemudian sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada 2 di sini kita dapat pagi ini ilmunya. Saya yakin teman-teman pasti udah tahu dan mungkin sudah banyak yang mengamalkan. Tapi apa salahnya kita kembali lagi ya, kita mengetahui bagaimana ternyata ini adalah doa Nabi Ibrahim. Ya, bagi manusia seluruh alam sebenarnya ya, bukan hanya umatnya tapi juga seluruh manusia. Ya, pertama tadi minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah agar segala amal-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata ada lagi satu lagi. Ada 3, ada 4 di sini sampai akhir. Makanya saya itu kenapa sampai 129? Karena di sini ada doa-doa yang harus kita amalkan. Jadi ini teman-teman doanya langsung dalam Al-Qur'an loh. Jadi bukan bikinan-bikinan orang atau bukan rajah-rajahan atau azimat, bukan gitu. Tapi ini adalah doa-doa yang sangat luar biasa ya, kita amalkan karena doa para nabi. Doa yang berikutnya, Rabbana waj'al muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kedua, intinya adalah doa meminta ampun. Ya. Jadi jadikanlah kami berdua artinya Ibrahim dan Ismail tunduk dan patuh dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah anak-anak cucu kami juga taat kepada Allah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang paling menarik adalah di sini ya, bahwa di sini juga ya mereka berdua minta ampunkan. Kan di sini ada warina manasikana wa tub alaina ya, wa tub alaina. Dan terimalah taubat kami. Nabi saja minta ampun kepada Allah. Bayangkan itu teman-teman. Nabi minta ampun sama Allah. Padahal dosanya nggak ada gitu. Nah, oleh karena itu kita juga wajib mengikuti Nabi ini. Nabi Ibrahim dan Ismail, kita berdoa. Ya, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Dan Allah SWT Maha penerima taubat. Terakhir, 1 menit lagi. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Sunnah serta mensucikan mereka. Ya, sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tahu nggak teman-teman, siapa yang dimaksud dalam doa Nabi Ibrahim dan Ismail ini? Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi luar biasa ya. Ketika Nabi Ibrahim itu berdoa dan Ismail itu di Ka'bah di Mekah, di Ka'bah belum ada tuh Nabi dulu, masih jauh tuh, masih banyak itu nabi-nabi, ya kan, sebelum Nabi Muhammad itu. Tapi Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu sudah mendoakan nanti akan diutus Nabi dan Rasul, ya, yang membawa Alkitab, artinya Al-Quran, ya kan, dan Sunnah, hadis. Luar biasa. Inilah hebatnya ya. Dalam Al-Quran ini sudah diceritakan. Belum lagi Nabi Muhammad diutus, sudah diceritakan itu dari nabi-nabi sebelumnya. Nah inilah teman-teman yang berbahagia. Nabi yang diutus yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Dan di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu ya telah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik teman-teman, para pengajian tadabbur Quran melalui virtual pagi ini. Demikian tadabbur yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab, waktu masih ada 5 menit, atau mungkin langsung kita istirahat, tidak ada masalah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Ya, dari saya demikian terlebih dahulu. Saya kembalikan ke Bang Angga.